PT Permodalan Nasional Madani atau PNM muncul tahun 1999, setahun setelah krisis moneter menghantam negeri ini. Perusahaan plat merah ini hadir dengan tugas yang amat mulia, memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Selama 21 tahun berkiprah, kinerja PNM berkembang. Namun, pandemi COVID-19 sejak awal Maret tahun ini berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Pada semester pertama tahun 2020, PNM mencatat laba bersih 123,68 miliar rupiah, menurun hampir 78% dibanding tahun sebelumnya. Meski pandemi belum juga berlalu, PNM optimistis bisa meraih laba 20 miliar rupiah akhir tahun ini. Target ini dipatok PNM setelah memperoleh penyertaan modal negara atau PMN sebesar 1 triliun rupiah. Memberdayakan usaha ultramikro dan juga UMKM menjadi tugas yang diemban PT Permodalan Nasional Madani, PNM. Bagaimana perusahaan meningkatkan nilai tambah bagi usaha-usaha itu sambil juga meningkatkan aset perusahaan? Kita akan berbincang bersama Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani, Arief Mulyadi. Mas Arief. Mas Rudi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Arief soal PNM. Oke, siap. Saat ini saya sudah bersama dengan Dirut PNM, Arief Mulyadi. Mas Arief, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih, Mas Rudi. Mas Arief, ini kalau kita bicara soal pembiayaan untuk usaha-usaha UMKM, sebetulnya di masa pandemi seperti sekarang, ini terdampak nggak sih? Banget, Mas Rudi. Jadi, terutama waktu awal-awal ya. Jadi, kalau boleh saya cerita, per 16 Maret kami punya 2 produk, Mekar dan Ulam. Membina ekonomi keluarga sejahtera, ini segmennya ultramikro, dan Ulam, unit layanan modal mikro, ini segmennya mikro dan kecil. Per 16 Maret, khusus Mekar kami punya nasabah 6.463.810. Hampir mungkin 60-70% terdampak. 60-70%? 60-70% itu angka yang sangat signifikan itu, Mas Arief. Nah, kenapa? Karena ini segmen yang paling bawah untuk pelaku usaha. Dia 100% ibu-ibu dari keluarga prasejahtera dan rentan sejahtera. Aktivitas usahanya karena mungkin sekitar 70-80% baru memulai usaha atau meneruskan usahanya yang pernah berhenti atau mengembangkan usahanya yang tadinya masih kecil, itu sangat terkait dengan kegiatan sosial ekonomi di sekelilingnya. Sekolah, perkantoran, lokal wisata, di pinggir-pinggir pasar. Loh, kemarin pas awal pandemi kan semua ditutup dengan PSBB. Praktis mereka nggak bisa berusaha. Dan kami pun, petugas kami, yang waktu saat itu ada sekitar 35.000 orang di lapangan, itu nggak bisa masuk ke wilayah usaha mereka. Karena masing-masing wilayah kan melakukan PSBB, tidak boleh ada orang luar masuk untuk aktivitas apapun. Itu awal-awal. Dan pemerintah untungnya jeli waktu itu. Kami sebagai lembaga keuangan punya pakem-pakem, punya regulasi yang kami patuhi. Dan posisi lain kami ini mengelola dana investor dan kreditur gitu ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu dia, itu kan ketika 60-70% nasabah itu bermasalah, bukan karena mereka bermasalah, tapi karena keadaan yang memaksa. Itu juga kan terdampak terhadap bisnisnya PNM. Sangat. Nah, POJK menerbitkan keleluasaan buat kami untuk memberikan relaksasi. Kami berikan relaksasi. Pada saat itu 57% dari total nasabah kami beri relaksasi. Bayangkan dampaknya, dampak keuangannya terhadap PNM. 57% itu merefleksikan sekitar 52% dari outstanding pembiayaan yang sedang dinikmati oleh para
nasabah kami. Gitu. Berjalan ya sampai Juli, pertengahan Juli sudah mulai menggeliat. Saya harus sampaikan, per hari ini dari 57% yang kami relaksasi, hanya sisa sekitar 12-13%. Wow, ini harus tepuk tangan. Bukan buat kami. Ini salah satu indikator bahwa ekonomi di bawah sudah mulai menggeliat. Ya, artinya kan gini, boleh dikatakan sebetulnya ekonomi yang paling bawah sekalipun sudah mulai menggeliat. Sebetulnya punya resilience sebetulnya terhadap goncangan ekonomi gitu. Asal memang ada yang mendorong dan membantu gitu nggak kira-kira? Jadi setelah PSBB sudah mulai dikendorkan sekitar Juni, memang kami belum bisa bertemu langsung dengan nasabah untuk melakukan pendampingan. Biasanya kalau kondisi normal sebelum pandemi, setiap minggu petugas kami bertemu one by one dengan nasabah lewat kelompok, karena ini pembiayaan kelompok, group lending. Selama pandemi sampai hari ini bahkan kita nggak bisa melanjutkan kegiatan seperti itu. Tapi setelah mulai relaksasi ya mungkin sekitar pertengahan Juni lah, kami sudah mulai bisa komunikasi dengan ketua kelompok. Ada informasi yang bisa kami sampaikan, ada masukan-masukan buat mereka yang bisa kami sampaikan. Bu, yang tadinya jualan kerajinan di lokal wisata misalnya di Banyuwangi, di pantai gitu, beralih jualan makanan di sekitar rumah. Nah, itu nggak jadi masalah itu ya bagi PNM ketika ada switching usaha seperti itu. Itu double fungsi malah kita jalankan. Menjaga sustainability bisnis kami, karena ini uang kan harus putar. Kalau mereka nggak produktif, mereka bisa memenuhi kewajibannya kami. Kedua, ini memang curhatannya mereka ke kami, Mbak, Bu, Pak, Mas, jangan bikin bapak kami mati, ibunya juga mati, nanti anak-anak ikut mati. Kenapa? Bapaknya itu kan sebagian besar kerja di sektor informal yang membantu sektor formal yang terhenti. Nggak punya pendapatan mereka, yang tadinya kuli angkut, pelabuhannya tutup, yang tadinya penjaga petugas kebersihan sekolahnya tutup, pengangkut sampah dari kantor atau kantornya tutup, nggak ada pendapatan. Ibunya yang jadi penopang, yang usaha kecil-kecilan di rumah. Artinya boleh nggak kalau saya sebutkan gini, Mas Arief, sebetulnya keberhasilan PNM itu juga sangat bergantung pada keberhasilan nasabah-nasabahnya. Betul. Jadi kami kemapanan, kestabilan kondisi PNM pun sangat ditentukan oleh nasabah. Makanya ada prinsip, ya tugas kami melayani, tidak hanya sekedar membiayai. Selain memang misi yang kami emban, visi PNM untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha mereka. Di sisi lain juga kan PNM juga harus berkembang kan, harus tumbuh juga. Untuk target di 2020 itu bagaimana, Mas? So far memang kita revisi sedikit dari target semula, karena siapa yang nggak terdampak lah dalam kondisi seperti ini. Tapi kami dengan perkembangan terakhir seperti ini, per hari ini jumlah nasabah khusus yang mekar yang tadi saya cerita itu sudah pada posisi 6.570.000. 6.570.000. Ada target bertambah sampai akhir 2020? 2020 kami perkirakan 7.200.000 yang aktif. Nasabah aktif. Artinya akan tetap ada pertumbuhan. Di masa pandemi seperti sekarang. Tetap. Itu optimis sekali sebetulnya. Jadi gini, selama pandemi bukan kami berhenti menyalurkan pembiayaan. Per hari ini sudah 11,2 triliun khusus mekar kami biayain. Jadi ada 3.700.000 orang nasabah yang kami biayai selama pandemi. Yang non pandeminya kan cuma dari Januari sampai 16 Maret. Nah, tapi apa yang membuat PNM yakin bahwa masih akan terus bertambah mereka yang bisa diberi modal atau dibiayai di situasi pandemi seperti sekarang? Indikatornya tadi dari existing nasabah yang tadi saya sampaikan 57% harus mau tidak mau kami relaksasi, walaupun dampaknya cukup terasa buat perusahaan, buat PNM sendiri.
Ini sudah mulai turun sampai 11-12. Oh, oke. Ini satu indikator bahwa kami bisa lanjutkan. Satu. Kedua tadi, bahwa dengan fungsi kami double agent kan nih, pencipta nilai sebagai perseroan harus meningkatkan nilai, tapi agent of development, ya ini fungsi ini juga harus kami laksanakan. Okay. Mereka adalah segmen masyarakat yang tidak punya tabungan. Bagaimana mereka mau makan dalam kondisi yang seperti ini kalau mereka tidak produktif? Bagaimana mereka bisa produktif kalau kami tidak bantu biayai, dampingi dan arahkan usaha mereka. Mas Arief, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tadi Mas Arief bilang bahwa kebanyakan nasabah PNM adalah orang-orang yang nggak punya tabungan. Betul. Ini sebetulnya kalau bagi bank-bank umum, ini adalah nasabah yang resikonya bukan hanya tinggi, tapi sangat tinggi. Oh, oke. Betul ya? Ya. Nah ini bagaimana PNM mengelola risikonya itu? Jadi gini, ya, satu saya harus sampaikan, kami harus menjaga itu karena sumber dana kami adalah investor dan kreditur komersial. 67% sumber dana kami yang kami salurkan untuk pembiayaan itu dari pasar modal, sekitar 23-24% dari perbankan. Ada pinjaman pemerintah, sisanya 10-11%. Kan kami harus menjaga itu dengan baik. Ada mitigasi resiko yang kami kendalikan. Ya. Bedanya kami dengan bank, kami ini antitesisnya perbankan. Antitesis? Gitu. Antitesisnya perbankan. Kalau perbankan atau lembaga keuangan formal mungkin akan membiayai seseorang pada saat dia bisa perhitungkan bagaimana repayment capacity dia, ya kan? Ini uang harus balik gitu. Kami malah biayai orang yang belum mulai usaha, bahkan mungkin malah minus ininya, kemampuan finansialnya. Belum ada kepastian bahwa belum ada kepastian. Bisa kembali kan? Betul. Makanya selain ini sebagai misi kami sebagai agent of development, tapi ini juga bagian dari kegiatan proses bisnis, mitigasi resiko yang built-in dengan kegiatan bisnis kami, proses bisnis. Ada social engineering yang kami lakukan kepada nasabah-nasabah kami. Ini yang selama kami umur 21 tahun PNM saat ini. Dan untuk yang program Mekar masuk tahun keempat lah ini. Tahun keempat mau tahun kelima. Yang membuktikan bahwa Mekar ini tingkat non-performing loan-nya per bulan ini 31 Agustus adalah 0,14%. Gross. 0,14% pun gross. Ini yang membuktikan yang menghasilkan para investor percaya menempatkan dana. Meskipun ini jadi sangat berbeda sebetulnya menurut cara berpikir resikonya di perbankan. Betul. Jadi antitesis perbankan gitu. Jadi antitesis. Karena tadi ya mungkin kalau teman-teman bank kegiatan pendampingan pemberdayaannya tidak seintens kami. Ini selain dari petugas kami minimal seminggu sekali, minimal bukan hanya sekali seminggu, tapi minimal sekali seminggu ketemu dengan grup lending yang terbangun dan ini bottom up. Kelompok ini dibentuk dari bawah, dari mereka sendiri. Role play kelompoknya pun mereka yang bangun lah. Kita hanya memberikan guidance. Ini menjadi salah satu alat mitigasi resiko terhadap tingkat kemacetan itu. Ada social punishment kalau mereka tidak patuh kewajibannya kepada PNM, akan dipanis oleh teman-teman di kelompoknya gitu. Dan itu memang malah lebih efisien atau efektif. Betul, gitu. efektif. Kalau efisiennya ini bisa di inilah karena biaya handling cost kami dengan perbankan pasti nggak bisa dibandingkan. Karena selain kami memang punya tugas pemberdayaan yang kami emban. Dan memang itu adalah strategi dari PNM, artinya untuk membangun sebuah antitesis dari cara berpikir perbankan. Siapa yang akan membantu mereka kalau kami tidak masuk situ? Itu pilihannya. Tapi ada ini nggak? Sebetulnya ada tujuan juga mungkin dari PNM ketika memberikan pembiayaan atau permodalan kepada mereka,
juga kedepannya mereka yang dibiayai ini juga harus level up gitu. Betul. Jadi bukan hanya di situ terus, bukan hanya bertahan, tapi juga terus Pasti. meningkat. Selain memang ini menjadi grand design pemberdayaan yang kami bangun. Jadi kami punya komitmen pemberdayaan yang kami lakukan harus sustain. Perusahaannya sustain, PNM-nya sustain. Para nasabah yang dibina pun, para pelaku UMKM ini pun harus sustain usahanya. Dan kami juga tidak bisa melakukan ini terus-menerus sendiri. Itu yang nanti menjadi segmen untuk perbankan atau lembaga keuangan formal lain pada saat mereka sudah siap naik kelas. Artinya ada batasan maksimum juga bagi PNM untuk memberikan permodalan. Karena secara segmented baik dari pemegang saham kami, Kementerian BUMN maupun arahan shareholder utama kami yang nggak bosan-bosan selalu mengingatkan ke kami, nasabah mekar harus naik kelas. Pak Presiden tuh rajin nengok ke nasabah mekar. Nasabah mekarnya juga diminta dimotivasi oleh beliau harus naik kelas supaya anaknya yang tadinya cuma bisa sekolah SMA bisa kuliah, bisa S2 dan seterusnya. Tingkat kesejahteraan keluarganya juga meningkat. Ya. Oke, Mas Arief, ini kalau kita melihat di sekitar Mas Arief, ini tadi sebetulnya saya sempat nanya gitu ya. Ini pajangan-pajangan ini, apakah ini juga produk-produk yang dihasilkan oleh nasabah yang dibiayai oleh PNM? Betul. Kalau tadi saya cerita mekar, kalau ini sebagian adalah ini sebagian produk dari nasabah ulam. Jadi tadi mekar mensasar segmen yang ultra mikro, kalau ulam yang mikro kecil. Ini ada dari Banyuwangi, ada dari Bali, ada dari Kalimantan. Ini sebetulnya sudah masuk ke pasar ekspor, walaupun pasar lokal juga masih tinggi. Tapi paling tidak, ya inilah salah satu kontribusi buat devisa. Gitu. Nah, ini related dengan kondisi saat ini. Kami juga sudah mulai arahkan mereka. Nggak mungkin produk ini orang nggak bisa dijual keluar kan. Semua negara juga membatasi hubungan dengan negara produsen atau perdagangan. Kami coba sudah mulai geser mereka untuk mencari model usaha lain yang punya potensi cukup, tapi untuk pasar lokal, domestik. Pasar domestik. Ini karena kalau saya sendiri ngelihat ini kasat mata secara langsung, ini produknya bukan produk sembarangan. Betul. Ini udah standar ekspor sih. Baik. Ya moga-moga segera pulih, dunia juga pulih, mereka akan kembali ke segmen ini. Gitu. Mas Arief, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda. Dari seorang account officer, perjalanan karir Arief Mulyadi akhirnya menjadi Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. PNM menyalurkan pembiayaan lewat 2 program andalan, yakni Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau MEKAR dan Unit Layanan Modal Mikro atau ULAM. Semua karyawan PNM di pusat maupun cabang di seluruh Indonesia dengan solid menjalin kemitraan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan nasabah. Arief Mulyadi dan semua karyawan PNM memetik hasil dari kerja kerasnya. PNM menyabet berbagai penghargaan. Sepanjang tahun 2020 meraih 2 penghargaan bergengsi. The Best GRC Overall for Corporate Governance and Performance pada ajang GRC and Performance Excellency Award 2020. Dan sebagai Direktur Utama PT PNM Persero, Arief Mulyadi mendapatkan penghargaan The Best CEO and GRC Leader 2020. Mas Arief, meskipun PNM itu kan visinya itu banyak sosialnya, tapi tetap kan harus berlangsung sebetulnya, berkelanjutan gitu. Nah, dalam menentukan nasabah-nasabahnya, meskipun ya mereka banyak yang ultra mikro dan segala macam, tetap kan harus ada semacam penilaian bahwa ini memang layak untuk diberikan pembiayaan atau permodalan, yang ini mungkin
belum layak saat ini. Iya, iya. Nah, itu bagaimana PNM menilai? Ini pertanyaan yang umum dan layak sih. Karena kami tadi yang saya sampaikan bahwa kami mengelola dana investor dan para kreditur. Mereka juga harus firm kan bahwa PNM mengelola pembiayaan ini dengan baik dan berkualitas gitu. Kalau yang mekar tadi itu udah antitesis lah. Orang nggak punya repayment capacity. Satu yang kami minta dari mereka, komitmen. Komit bahwa sebelum kita berikan pembiayaan. Nah ini juga mungkin jarang dilakukan. Sebelum kita berikan pembiayaan, kita lakukan pelatihan 5 hari. Yang sebetulnya intinya pelatihan itu adalah menggali komitmen dan kedisiplinan mereka. Itu ukuran kami cukup itu, dan itu terbukti ternyata sampai saat ini alhamdulillah per Agustus kemarin NPL cuma 0,14%. Kalau yang ULAM yang sudah mulai ada usaha tadi yang ultra mikro, kami yang proaktif. Beda juga dengan lembaga keuangan lain. Ya mohon maaf, apalagi perbankan kan. Perbankan kan mereka yang datang ke bank. Ya. Sasaran kami, segmen kami untuk ULAM ini adalah memang orang-orang yang tidak berani ke lembaga keuangan formal. Padahal kami lihat mereka punya potensi. Jadi justru kami yang datang proaktif, petugas kami yang datang ke usaha mereka, dihitung ini punya potensi atau tidak, berapa kebutuhan tambahan modal yang bisa kita berikan, baru kita berikan. Dan ini fenomena banyak yang pada saat teman-teman masuk menemui mereka, justru terbalik, mereka malah bilang gini, udahlah usaha kami cukup segini. Padahal kita ajak, Bu, Pak, ayo kami tambahin modal, kami hitungkan, nanti usaha ibu insya Allah akan berkembang. Udahlah, segini aja cukup. Nanti kalau usaha kami maju, kami nggak bisa lima kali ke masjid yang muslim misalnya. Kami nggak bisa ikut kegiatan ibadah Sabtu dan Minggu untuk yang agama lain, atau nggak sempat ke pura dan sebagainya. Ini yang kita breakthrough. Jadi ada tambahan tugas yang harus kami lakukan adalah membreakthrough mindset para pelaku ultra mikro kecil ini. Karena faktanya mereka tidak lahir bercita-cita jadi pengusaha, semua karena subsisten. Mau jadi perangkat desa, nggak punya ijazah, mau jadi guru, tidak pernah mengenyam pendidikan guru, ya udah usaha buat survival aja. Nah, itu kita breakthrough bahwa mereka juga punya potensi, dan usaha mereka semakin besar akan memberikan manfaat kepada sekeliling lebih besar. Ini kalau kita bicara soal tadi kan memang ada indikator nasabah untuk mekar dan juga ULAM. Untuk besaran modal yang diberikan sendiri bagaimana? Jadi kalau untuk mekar, ini the bottom of pyramidnya keluarga besar Indonesia nih. Kami patok pembiayaan mulai dari 2 juta sampai 5 juta mekar reguler. Tapi ada produk berikut namanya Mekar Plus, itu antara 5 juta, lebih dari 5 juta sampai 10 juta. Ya, selebihnya ULAM itu ya mulai 10 juta tadi, 15, 25 sampai 200 juta. Pokoknya segmen yang kami anggap ada 1-2 yang lebih dari 200 juta, tapi segmen yang kami anggap belum mengenal lembaga keuangan formal. Itu supaya nggak tumpang tindih. Ini biar berbagi tugas nih, bank tugasnya yang sudah bisa pergi ke bank. Gitu. Nah, Pak Arief, ini kalau saya mencoba untuk menghitung gitu ya, dengan jumlah nasabah yang lebih dari 6 juta, dan dia sistemnya grouping, dan kemudian ada pertemuan setiap minggu yang dilakukan oleh petugas atau karyawan dari PNM. Ini jumlah, dan itu bahkan seminggu itu minimal ya? Betul, minimal. Berapa banyak jumlah karyawan PNM? Per hari ini hampir 45.000. Per hari ini? Per hari ini hampir 44.000 sekian lah. Dan ini menarik nih, 44.000 ini mungkin 90% milenial, 90%-nya ini 90% juga usia antara 18 sampai 23 tahun. Ini ada semacam apa nggak
mungkin hambatan, kendala karena itu kebanyakan milenial. Milenial, betul. Ada semacam ini nih kayaknya agak sulit nih untuk berkomunikasi dengan mereka gitu. Atau nggak ada sama sekali? Ya ini jadi kenikmatan tersendiri terutama buat saya dan teman-teman yang lain yang ada di jajaran board yang kolonial pasca kolonial generasi pasca kolonial. Karena bagaimana kami bisa memanfaatkan energi mereka yang mungkin jauh lebih tinggi dari kami saat seusia mereka, informasi juga mereka udah lebih banyak gitu. Lebih banyak kami mulai mengakomodir apa sih suka mereka. Jadi lebih banyak mendengarkan. Lebih banyak mendengar, tinggal mengarahkan. Oke. Dan sangat berhasil, militansi mereka cukup tinggi karena mungkin uang tidak semata mereka dalam bekerja untuk segmen usia ini kelihatannya. Jadi mereka juga butuh aktualisasi diri dan bagaimana mereka bermanfaat buat orang banyak, itu juga bagian dari tujuan hidup mereka. Itu yang kita coba akomodir dan beri ruang untuk mereka melakukan itu. Nah, balik lagi, jadi dua ini mekar dan ulam yang jadi komitmen kami, yang kami berikan tidak hanya pembiayaan itu. Kami memberikan 3 modal, yaitu pertama modal finansial, bentuknya pembiayaan, kemudian modal intelektual lewat coaching, pendampingan, training untuk pengembangan usaha mereka, dan yang ketiga modal sosial, bahwa mereka berjejaring, mereka punya empati, mereka punya jiwa sosial, gotong royong, ini kan bagian dari saling peduli, ini kan bagian dari nilai-nilai luhur budaya bangsa ini yang kami hanya menstimulus dan menghidupkan. Si milenial karyawan kami ini sangat suka dengan 3 peran ini. Itu yang membuat mereka menjadi militan. Mas Arief, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda. Arief, ini kalau kita bicara soal pembiayaan gitu, kalau kita bicara pembiayaan secara umum kan itu ada semacam jaminan atau kolateral istilahnya mungkin. Kalau yang mekar sama sekali nggak ada. Tidak ada. Ya. Tapi tetap kan ada angka 0,14% yang dianggap NPL. Nah, kalau seandainya mereka kemudian betul-betul bermasalah, apa yang akan terjadi? Kalau buat PNM-nya sendiri sebetulnya secure. Makanya tadi saya sebut 0,14% itu gross. Karena ya secara bisnis, bagian dari mitigasi resiko juga kami jaminkan ke lembaga penjaminan. Kalau yang teman-teman BUMN ada Askrindo, Jamkrindo. Satu. Kedua, kami ini kan lembaga keuangan perseroan yang harus patuh pada PSAK. Ada PSAK 71 yang memperhitungkan kami harus cadangkan resiko kegagalan pembiayaan ini. Ya kecil sih, Mas Rudi. Jadi ya so far nggak terlalu itu. Artinya bagi nasabah yang bermasalah sebetulnya juga tidak ada resiko? Nggak ada resiko. Kalau meninggal kita cover mereka dengan asuransi jiwa. Oke. Nah, saya sambungkan bahwa ini dibangun dengan tanggung renteng kan. Jadi ada social punishment, nggak perlu kami yang ngejar-ngejar juga. Dari si teman-temannya kelompok pasti akan selalu mengingatkan. Kalau udah kebangetan pasti akan marahin temennya yang nakal itu. Ini yang mitigasi resiko yang built-in dengan proses social engineering yang kami bangun. Itu dalam satu kelompok minimal berapa? Antara 10 sampai 30 orang. Satu kelompok itu? Satu kelompok. Artinya akan ada satu pemimpin atau ketua kelompok? Ada satu ketua kelompok. Kalau 10 biasanya kita buat 2 ketua subkelompok, tapi kalau banyak bisa kita perbanyak. Jadi kalau 30 bisa jadi ada 4 ketua subkelompok atau 3 ketua subkelompok. Itu ada semacam benefit nggak sih sebetulnya, Mas Arief, bagi ketua-ketua kelompok? Ini hebatnya mereka, karena dari awal ini bottom up ya semua ini, dan bisa bergantian juga. Saya capek nih jadi ketua kelompok, bisa bergantian di situ internal. Tapi pasti kami akan pilih si ketua kelompok yang lebih well educated dan punya influence lebih besar lah dari anggotanya. Gitu. Nah, yang menjadi menarik juga, ini kan nasabah kebanyakan adalah
bolehlah kalau saya sebut mungkin masyarakat ekonomi kelas paling bawah mungkin ya. Nah, ini cara komunikasi antara petugas PNM dengan mereka itu bagaimana? Artinya supaya pada akhirnya tidak ada komunikasi lah. Itu gimana? Itu jadi karena ini tersebar, terutama lebih banyak di daerah rural, yang mungkin masyarakatnya, komunalnya juga kurang berinteraksi dengan luar. Kami nggak mungkin mendatangkan orang luar untuk menjadi pendamping mereka. Tapi ya, lebih banyak kami ambil dari tenaga lokal. Tadi yang 45.000 itu mungkin sekitar 36.000 adalah pendamping lapangan yang ada di lapangan. Itu hampir 100% kami ambil dari tenaga lokal, satu. Kedua, ada strata ekonomi yang mempengaruhi ya passion, ya gester dan sebagainya. Ini nggak bisa nih orang yang dari strata atas masuk ke bawah kan, pasti ada lag komunikasi juga. Jadi kami ambil teman-teman yang tadi para milenial yang militan ini ya dari strata itu. Oh, oke. Makanya mungkin salah satu militansinya karena mereka juga ingin maju. Dan juga memajukan tempatnya. Betul. Mereka juga. Ada yang menarik, Mas Rudi. Karena kami ambil dari strata itu dan dari daerahnya, terbangun virus optimisme. Yang tadinya, mohon maaf, usia lulus SMA, libur lebaran, bibinya, pamannya datang dari Jakarta dibawa jadi asisten rumah tangga, jadi penjaga toko, jadi buruh pabrik dan sebagainya. Sekarang jadi karyawan BUMN yang ID card-nya sama dengan saya. Dan setiap hari Senin, Kamis sama seragamnya saya pakai. Ini karyawan PNM, organik. Oke. Kan terbangun optimis. Dia yang tadinya nggak pernah berpikir bisa kerja di sektor formal, apalagi jadi karyawan BUMN, saat ini dia jadi karyawan BUMN. Keluarganya yang nggak pernah berpikir ada anaknya yang kerja di BUMN, ada. Jadi orang tuanya bisa bilang, anak saya ada yang kerja di BUMN. Keluarga besarnya juga gitu. Keponakan saya, cucu saya ada yang jadi karyawan BUMN. Ini kebanggaan tersendiri ya. Kampungnya juga begitu. Misalnya, ini dari dusun Cibadak ada karyawan BUMN. Itu kadang-kadang ini di luar skenario dan desain kami. Tapi ada virus optimisme yang kami bangun di sini. Bahwa siapapun bisa, siapapun punya kesempatan. Artinya kan gini juga, sebetulnya ada dua hal kalau yang saya tangkap ini. Yang pertama adalah serapan tenaga kerja. Yang pertama adalah serapan tenaga kerja yang begitu banyak dari tenaga-tenaga lokal. Betul. Dan yang kedua juga adalah pembiayaan masyarakat setempat untuk lebih produktif. Betul. Oke. Jadi double hit nih. Double hit. Oke. Ini dengan jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit sebetulnya, Mas Arief, dan tersebar. Betul. Di mana-mana. Bagaimana cara Mas Arief memimpin perusahaan ini? Cara komunikasinya atau mungkin ada strategi-strategi tertentu atau bagaimana? Ya, saya ini lahir, besar, belajar di PNM. Karena saya masuk di PNM ini dari account officer. Jadi dari sama awal ya, Mas Arief juga dari awal ya? 21 tahun yang lalu. Okay. Ya, seumur PNM lahir dan berdiri 21 tahun. Kadang-kadang saya juga rikuh sama teman-teman. Ini udah kelamaan, udah tahu kartu minus, kartu plusnya si Arief. Untuk marah-marah juga sulit. Ya, saat ini karena saya diamanahi sebagai direktur utama, saya lebih banyak mendorong, menggerakkan, dan memberi spirit. Sama-sama kita bangun PNM. PNM menjadi rumah kita. Makanya kami punya tagline di ulang tahun kemarin ke-21, berkarya dan bangga bersama PNM. Itu yang di ini. Ya kalau yang ke milenial ini kan baru semua. Mereka juga baru kenal Arief gitu ya. Ya saya yang harus ikut gaya mereka dan mengakomodir semua kebutuhan dan keinginan positif mereka. Mas gitu. Arief, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda. Kembali di CEO Talk, kita masih bersama dengan Dirut PNM, Arief Mulyadi. Mas Arief, ini nyambung soal yang tadi karena ini
menarik buat saya gitu, bagaimana PNM menyerap tenaga dari tenaga-tenaga lokal di banyak sekali daerah gitu. Bahkan di antara mereka juga saya yakin bukan orang-orang lulusan S1 misalkan. Nggak ada, malah kebanyakan SMA, SMK. SMA dan SMK. Betul. Dan mereka ini menjadi karyawan organik PNM. Betul. Ini pertanyaan mungkin agak sedikit ini ya. Apakah karir bagi mereka itu terbuka untuk berkembang? Sangat. Apalagi dengan semakin besarnya jaringan kami. Dan ya ini salah satu motivasi mereka, bahwa mereka selain mengabdi tadi memenuhi kebutuhan moralnya untuk bisa bermanfaat buat orang lain, mereka juga bisa berkarir. Dan role modelnya kan gampang, saya bisa bilang. Selain saya dari AO sampai jadi dirut. Banyak juga, ada yang dari driver operasional, sekarang udah jadi pimpinan cabang yang lumayan besar. Oke. Dan yang dari Mekar juga, yang 4 tahun ini banyak yang kami beri intensif khusus, bahwa karena mereka berkarir dan mereka bisa jadi role model teman-temannya, masuk AO di tahun 2015-2016, saat ini sudah jadi kepala area dan sebagainya. Oke. Artinya sebetulnya siapapun mereka, latar belakang pendidikannya apapun, dari manapun, sebetulnya punya kesempatan sama. Punya kesempatan yang sama. Sepanjang bisa berkinerja dengan baik. Ada prestasinya. Ada ya? prestasi. Oke. Nah ini kalau soal prestasi, PNM juga dapat beberapa penghargaan. Nah ini apa maknanya penghargaan ini bagi PNM? Saya kalau membahasakan ke teman-teman seluruh keluarga PNM, istilah kami insan PNM, kita tidak cari piala di PNM, kita cari pahala. Tapi kalau dapat piala, ini kan berarti pengakuan dari pihak lain kepada kinerja dan apa yang sudah kami lakukan. Ya pastinya menjadi motivasi tambahan lah. Tapi bukan semata itu dalam bekerja. Oke. Nah ini kalau soal pengakuan, Mas Arief Mulyadi sendiri ini juga mendapat pengakuan sebagai tokoh finansial. Oh, ini kan teman-teman Berita Satu juga ya. Tahu-tahu terundang untuk penganugerahan. Nah ini bagi Mas Arief sendiri apa maknanya? Saya tidak melihat itu sebagai prestasi saya pribadi Arief Mulyadi. Inilah bagian dari kerja kami bersama di keluarga besar PNM. Agak kaget juga dari 9 tokoh finansial yang dianugerahi oleh grup Berita Satu, khususnya investor. Salah satunya masuk saya. Setelah kami lihat-lihat, diskusi juga dengan Pak Primus, ternyata scale up yang kami lakukan selama 3 tahun ini. Jadi dalam 3 tahun ini mungkin kami sudah meningkatkan aset hampir 3,5 kali dari posisi 2017, 2019, 2020. Pertama itu. Tapi bukan itu. Bukan hanya itu. Bahwa ada 6.600.000 keluarga prasejahtera yang saat ini bisa usaha, bisa mengaktualisasikan kemampuan produktivitasnya, bisa mendapatkan pendapatan tambahan buat keluarganya. Itu buat kami yang sesuatu. Yang insya Allah tahun ini di atas 7 juta, 2020 7.200.000 atau 400.000 lah. Target kami jika mungkin kan 2024 15 juta. 15 juta. Kalau keluarga prasejahtera ada 24 juta, 15 juta kan hampir semua. Kami bisa berkontribusi secara nasional menyelesaikan sebagian masalah bangsa ini. Itu yang baru saya pengen bilangin sebetulnya. Insya Allah. Oke. Dan ini tugas saya sebagai CEO, sebagai dirut, mengakomodir tadi ke minat-minat moral para milenial untuk bisa memberi manfaat pada masyarakat dan orang banyak. Dan dengan visi yang seperti itu, saya berasumsi bahwa para milenial itu juga punya kebanggaan tersendiri untuk melakukan itu. Insya Allah. Dan saya yakin saat ini mereka semua bangga. Bangga jadi bagian dari PNM, bangga bisa mensejahterakan para ibu. Kalau Mas Rudi aktif di medsos, bisa lihat tuh tagline dan status yang dibuat oleh para
AO Mekar dan AO Ulam yang ada di lapangan. Selalu pagi ini kami akan membantu mendorong kesejahteraan para ibu apa itu. Tapi pilihannya kenapa ibu sih? Kenapa nggak bapak? Kan ini presiden nasional, ini langkah awal. Next pasti kami dalam pengembangan produk kami akan melihat itu. Kalau yang ulam kan kami nggak gender, bisa ibu bisa bapak. Mas Arief, Anda sekarang berada di posisi puncak sebuah perusahaan. Perusahaan Anda berkembang. Anda juga mendapatkan penghargaan, masih ada cita-cita lain yang ingin diraih? Atau mimpi yang... Mimpinya PNM, kalau mimpinya PNM bukan mimpi saya. Mimpi PNM adalah mimpi keluarga besar PNM, bahwa PNM harus jadi center of excellence-nya usaha mikro, kecil, menengah Indonesia. Orang bicara UKM, ingat PNM. Mas Arief, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di CEO Talk. Sama-sama. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Dirut PNM Arief Mulyadi. Kita jumpa lagi di CEO Talk episode mendatang. Sampai jumpa.